Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita akan bahas kembali tentang aplikasi Core Money. Nah, teman-teman, untuk di kali ini saya ingin membicarakan tentang stick together, work together. Jadi bekerja bersama, sticknya juga bersama-sama. Nah, di sini saya akan bahas mengenai ini, teman-teman ya, mengenai informasi yang terupdate ada di CoreDAO. Yang kedua, tentang berapa kebesaran Gaspi untuk saat ini. Ada yang mengatakan besaran Gaspi sekarang lebih mahal. Apakah benar atau tidak? Atau berapakah kalau kita setarakan dengan rupiah? Oke, nanti kita coba cek langsung, teman-teman. Dan apakah reward untuk staking ini masih tetap berjalan setiap harinya atau bagaimana? Nah, kita simak saja langsung apa yang ada di informasi kali ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum saya menginjak ke informasi mengenai dari Twitter resminya CoreDAO, di sini saya men-sharingkan tentang pengalaman saya untuk di staking CoreDAO, ya, dimana untuk setiap harinya saya cek-ceknya untuk rewardnya itu berjalan normal, ya. 31, 30, 29. Nah, ini ada 26. Kenapa ini, teman ya? Ini karena saya kemarin tuh ada validator ya yang tidak aktif. Nah, tidak aktif atau mungkin di sini saya ingin pindah waktu itu ada reward rate-nya yang besar ya. Setelah itu saya pindah kembali ke awalnya. Jadi untuk rewardnya itu tetap berlangsung setiap hari. Kalau itu saya ambil keputusan. Kalau setiap transfer pindah ke validator memerlukan waktu 2 hari untuk pemrosesan rewardnya, teman ya. Dan di sini saya informasikan juga untuk Gaspi, ya. Nah, ini untuk Gaspi ini terbarunya. Gaspi untuk mengklaim reward dari hasil staking itu sebesar ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat masih dewa angka nolnya di belakang koma, jadi 0,00251 core. Nanti kita coba konversikan ke rupiah, berapakah harganya itu dalam bentuk rupiah ya. 00251 ini untuk klaim reward staking. Nah, ini lagi saya mencoba untuk mentransfer antar core ya, antar alamat. Nah, antar alamat core itu butuh biaya kecil juga ya. Nah, di sini saya mentransfer 0,2 core saja itu setara dengan ini fee-nya ya 0,00063, 3 angka di belakang koma nolnya 0,00063. Nanti kita coba konversikan ke rupiah. Ini adalah biaya atau Gaspi untuk transfer antar alamat core nih, antar sesama jaringan core. Nah, di sini kalau kita cek namanya untuk biaya saya untuk biaya ya 0,063. Nah, untuk harga core sekarang saya cek tadi sekitar 1,7 dolar ya. Kalau kita rupiahkan itu 15.000 per dolarnya misalnya. Nah, di sini kalau kita rupiahkan menjadi 16 rupiah saja ya, 16,065 rupiah untuk biaya transfer antar core. Nah, ini bagaimana pendapat kalian, murah atau tidak, teman ya? Ini biaya transfer antar core. Oke, ada biaya Gaspi antar core. Nah, setelah itu di sini adalah biaya Gaspi untuk klaim reward ya, biaya Gaspi untuk klaim reward sebesar ini, teman. 64 rupiah saja ya. Ini biaya Gaspi. Kalau kita bandingkan dengan jaringan yang lain hampir rata-rata, misalnya contoh saja BNB ya, sekitar 1000-an atau berapaan ya. Kalau ini hanya 64 rupiah. Kalau misalnya Ethereum itu lebih mahal lagi ya. Nah, gitu menurut saya di sini, menurut saya untuk core ini sekarang Gaspi-nya masih murah, walaupun ada yang mengatakan dari angka klaim reward ini memang bertambah ya. Klaim reward ini memang bertambah untuk Gaspi-nya. Kalau saya cek kemarin itu yang pertama itu 0,0007 ya, sekarang sudah menjadi 0,00251. Setiap kali klaim tergantung besaran ini, tergantung dari besaran jumlah validator yang kita ambil. Jadi semakin banyak validator yang kita ambil, klaim rewardnya itu semakin besar untuk Gaspi-nya. Jadi semakin lama kita mengklaim, semakin besar Gaspi-nya. Jadi itu kesimpulan saya di sini. Mungkin ada perbedaan di antara asumsi atau pendapat dari kalian, bisa komen di dalam komentar video ini, teman-teman ya. Oke, kita sekarang lanjut ke informasi Twitternya CoreDAO. Nah, di sini saya informasikan tentang berita terbaru yang ada di situs resminya Twitternya CoreDAO.
Nah, di sini seperti yang kita tahu, di sini ada informasi terbaru 43 menit yang lalu. Ini sama juga ya teman-teman tentang staking ya. Sebelum saya membicarakan yang terbaru ini, saya langsung saja untuk gaskan yang sebelumnya. Nah, ini teman ya. Work together, stake together. Nah, ini 17 jam yang lalu. Saya fokus untuk bicarakan tentang stake ya. Nah, sini kalau kita cek work together, stake together itu bekerja sama, bertaruh bersama. Nah, ini bekerja bersama, staking bersama. Nah, anggap seperti itu bahasa kerennya namanya. Bertaruh itu staking ya. Jadi di sini banyak yang banyak miner-minernya CoreDAO atau mungkin dari luarnya miner yang melakukan pembelian di exchange untuk melakukan staking. Karena di sini menurut keamanan dari tiga trilema, yaitu keamanan, skalabilitas, dan ada lagi satu teman-teman, itu lebih aman ya, menurut saya aman untuk melakukan staking di situs resminya CoreDAO ini. Nah, jadi di sini banyak besar juga, banyak orang-orang besar juga, mungkin whales juga banyak yang melakukan staking di sini. Oke teman-teman, dan kita baca lagi di teman-teman ya untuk beritanya lebih lanjut. Ini ada lagi di 15 jamnya. Core adalah tentang memberdayakan pengembang ya, memberdayakan dari develop dengan kompatibilitas EVM, Ethereum Virtual Machine mungkin ya maksudnya sini tentang Ethereum, dan mekanisme konsensus yang dioptimalkan. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda buat. Biarkan imajinasi Anda terbang. Build on Core ya. Jadi intinya ini berkaitan dengan staking teman. Nah, sini kita lanjut lagi. Ini 13 jam yang lagi teman ya. Core kami terletak pada mekanisme konsensus atau kesepakatan ya, konsensus kesepakatan, atau mungkin di sini seperti referensi acuan revolusioner yang menggabungkan proof of work atau POW itu dari Bitcoin dan delegate. Nah, delegate proof of stake. Nah, staking itu dari Ethereum-nya. Nah, ini dua konsepsi yang digabungkan. Dengan mempertaruhkan atau staking core, kami membentuk masa depan bersama. Jadi, keputusan atau idenya utama adalah bekerja bersama-sama untuk melakukan staking. Nah, itu normal ya. Nah, jadi kalau banyak yang staking, jadi harapan kita ke depannya besar. Kalau banyak yang melakukan penjualan, ya harapannya kecil teman ya. Dan sekali lagi, bagi yang teman-teman melakukan staking, jangan mempengaruhi yang bukan menjual, yang menjual jangan mempengaruhi, begitu sebaliknya dengan yang staking. Biarkan sendiri-sendiri yang mengambil keputusan, riset mandiri teman ya. Karena di sini jaringan core ini adalah jaringan terbuka, scammer pun bisa masuk. Ini tidak ada penguncian, jadi hati-hati sekali. Walaupun berlandaskan atau jaringannya core, tapi tetap hati-hati, gunakan imajinasi atau riset kalian terlebih dahulu. Nah, sini berita terakhir ya. Ini dari orang yang top juga menurut saya. Terima kasih telah berkontribusi pada tata kelola core. Nah, ini adanya seperti ini. Ini di sini ada dari Gani Hero, mungkin sini sudah centang birunya, mungkin ini orang top atau bagaimana. Twitternya sudah centang biru. Kalau kita cek sini 8 ribuan pengikut ya. Dan di sini adalah katanya derivative markets ya. Co-foundernya Xro, ini ya, co-founder Xro Network, co-founder Xro. Jadi co-foundernya Xro Network pun yang bernama Gani Hero ini melakukan staking ya. Kalau kita cek di sini melakukan. Nah, di sini kalau kita cek seperti ini. Anda mengenal saya sebagai Hero Network Maxi dan Solana Maxi. Jadi inilah co-foundernya, teman. Tapi diam-diam di sini staking core di blockchain baru CoreDAO ORG menghasilkan 50% plus APR, mendelegasikan saham saya. Jadi di sini orang top juga yang melakukan penemuan dari Hero Network, yaitu orang ini mempertaruhkan juga core-nya ya di stakeCoreDAO.org. Sulit untuk menemukan hasil ini dimanapun yang sah ya saat ini, dan berpikir blockchain ini akan memiliki beberapa kaki. Pasti layak menanam beberapa benih, maksudnya benih itu core-nya di sini teman ya. Nah, jadi orang ini pun sekarang sudah berpikiran lain ya, berpikiran spesial, bahwasanya dengan melakukan staking di core itu aman ya teman-teman ya, dan ke depan nantinya pasti akan berkembang di blockchain ini. Kalau kita lihat memang untuk harga core memang menurun saat ini, grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek memang BTC menaikkan tapi menurun juga.
Kalau di core ini sekarang memang turun memang harganya, tapi di sini naik turun di sini aja. Mungkin di sini ada paus juga yang melakukan staking masih banyak, ada juga yang menjual seperti itu. Intinya di sini ini adalah blockchain. Jangan lupa ini adalah blockchain. Kalian bisa manfaatkan blockchain ini untuk builder, untuk membangun sistem core, juga untuk bertransaksi di sini. Jadi staking maupun selling maupun hold itu adalah terserah dari kalian ya, after everybody ya. Jadi up to everybody. Jadi semuanya terserah kalian. Jadi di sini intinya kita bisa melakukan staking, menghasilkan harga, menjaga harga bersama-sama dengan bekerja bersama-sama. Itu saja informasinya. Semoga bermanfaat menambah informasi kalian tentang informasi kali ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Bye bye.